Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang rahasia kecantikan Rahel. Ketika kita berbicara tentang Rahel, merupakan satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang membuat Yakub tertarik. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Satu kalimat yang perlu kita renungkan bahwa Rahel menjadi seorang yang sangat menjadi perhatian bagi Yakub pada waktu itu. Dan gambaran cantik yang dituliskan dalam Alkitab ini dikatakan Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya adalah satu yang sedang kita bayangkan saat ini adalah gaya hidup modern bagi seseorang saat ini, khususnya wanita yang untuk bisa menjadi seorang yang semenarik mungkin di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rahel menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian bagi Yakub. Yakub sangat memperhatikan secara lebih dan membuatnya Yakub jatuh cinta kepada Rahel yang begitu cepat, dan kita bisa lihat semangatnya Yakub untuk mendapat Rahel. Dia bekerja selama 7 tahun pada ayah Rahel untuk mendapatkan Rahel. Meskipun pada waktu itu Yakub dibohongi oleh Laban, dia harus bekerja 7 tahun lagi lamanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang kita renungkan bahwa untuk lebih jelas kita mau melihat Rahel itu seperti apa, kita bisa melihat bahwa di balik wajah kecantikannya Rahel, kita bisa melihat bahwa ada karakter yang ada di baliknya. Kita bisa melihat yang bagian pertama, kita bisa melihat bahwa Rahel ini dilukiskan sebagai seorang penyemburu dan penuntut. Jadi kalau kita lihat bahwa Rahel ini seorang yang kelihatannya menawan parasnya, ternyata dia memiliki karakter yang dibaliknya adalah karakter yang cemburu dan penuntut. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat bahwa ketika Yakub memiliki anak dari Lea, dia menjadi marah. Dia melakukan hal yang tidak yang emosinya yang begitu meluap diungkapkan bahwa dia tidak memiliki anak, kakaknya yang punya anak, maka dia mengatakan bahwa dia menjadi cemburu ketika melihat kakaknya punya anak sedangkan dirinya tidak punya anak. Jadi kalau kita lihat karakter di balik kecantikan Rahel ada kecemburuan dan penuntut. Menuntut supaya dia punya hak bisa melahirkan anak seperti kakaknya. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu sikap yang dimiliki oleh Rahel, di mana dia seorang yang memiliki karakter yang cemburu dan memiliki penuntut di dalam kehidupannya. Dia membuat satu sikap, yaitu dengan mengeluh dan gelisah setiap hari, sehingga membuat Yakub marah. Inilah karakter yang pertama yang dimiliki oleh Rahel, seorang yang memiliki sikap cemburuan atau penuntut, dengan kata lain iri hati yang ada di dalam hatinya. Karena dia melihat kakaknya bisa punya anak, sedangkan dia nggak punya anak. Terkadang kita juga punya konsep demikian. Melihat orang lain diberkati, kita nggak diberkati. Orang lain sukses, kita belum sukses, kita sudah memiliki
perasaan iri hati atau cemburu di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat karakter yang kedua digambarkan bahwa dia adalah mudah menyerah. Rahel seorang perempuan yang mudah menyerah ketika dia menghadapi sebuah masalah. Masalah yang dihadapi oleh Rahel pada waktu itu jelas dia tidak memiliki keturunan pada waktu itu. Lalu dia mudah menyerah, lalu dia membuat satu persekongkolan di mana bukan dia percaya kepada Allah, tetapi dia membuat satu persekongkolan dengan menyuruh budaknya untuk diberikan kepada Yakub. Di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rahel adalah seolah-olah membantu Allah supaya dia bisa memiliki anak. Dan ini adalah satu sikap yang tidak baik, di mana dia mengutus perempuan yang menjadi budaknya untuk tidur kepada Yakub. Ini adalah sikap yang dimana dia adalah seorang yang tidak mau berjuang. Selain itu, kita juga melihat bahwa karakter yang dimiliki oleh Rahel adalah dia terlibat mencuri barang-barang penyembahan berhala milik ayahnya. Kita tahu bahwa ketika Yakub mau pulang meninggalkan ayah mertuanya, ternyata kita bisa melihat bahwa Rahel ini mencuri terafim punya ayahnya, dan dia juga berbohong. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Rahel adalah seorang yang mudah menyerah, namun dia suka bersekongkol melakukan satu kejahatan. Dua sikap ini kita bisa melihat dari pribadi Rahel. Ternyata dia tidak secantik dari parasnya. Di balik wajah kecantikannya, dia memiliki sikap yang tidak baik. Dan itu bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan Rahel tidak menjadikan contoh teladan, di mana Alkitab melukiskan satu gambaran yang cantik dari wanita ini, sehingga kita bisa melihat bahwa gambaran yang cantik ternyata di baliknya ternyata ada karakter-karakter yang tidak baik. Di sini kita boleh melihat satu pelajaran di dalam kehidupan Rahel yang sangat relevan dalam kehidupan dunia kita saat ini. Bagaimana setiap kita terobsesi dengan budaya yang saat ini sedang lagi ngetren, di mana semua orang ingin mendambakan sesuatu yang kita inginkan. Namun kalau kita tidak mencapai satu keinginan, kita menjadi cemburu, membuat satu persekongkolan, lalu kita mudah menyerah. Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang yang hidup dalam mengejar budaya saat ini, biasanya mereka ingin menjadi orang yang tidak mau hidup susah. Maunya hidupnya dengan hidup mewah, hedonisme ada di dalam pikiran setiap orang-orang pada saat ini. Karena itu kita boleh belajar dalam pelajaran dari karakter Rahel, kita diingatkan bahwa kecantikan luar itu ternyata dengan cepat pasti akan memudar. Dan kita bisa melihat bahwa banyak orang berusaha untuk tampil secara menarik, secara fisik supaya diperhatikan. Namun kalau kita lihat, begitu cepat orang itu mengalami pemudaran di dalam kehidupannya. Di sini kita boleh belajar karakter yang ada, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah di mana memiliki kecantikan bagian dalam, di mana jauh lebih penting ketika kita memiliki karakter yang baik di dalam hati kita, di dalam sikap hati kita, di mana kita bisa menjadi karakter yang dipenuhi oleh Roh Allah, di mana karakter yang dipenuhi Roh Allah adalah semakin lama semakin dekat bersama dengan Tuhan. Semakin lama kita menjadi menarik di hadapan Tuhan. Itulah karakter yang diinginkan oleh Tuhan, memiliki karakter yang cantik dari dalam, hati yang baik, hati yang mempesona, yang bisa semakin hari semakin menarik di hadapan Tuhan. Di sini kita boleh belajar ada hal yang mungkin untuk menjadi cantik
dan tidak begitu menarik adalah hal yang sangat bisa terjadi saat bersamaan. Karena itu kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kita jangan sampai kita terjebak dengan kecantikan. Kita mau lihat tentang rahasia kecantikan di dalam kehidupan Rahel. Bila kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, bukan secara fisik kita mengandalkan diri kita, tetapi kita mau membangun manusia batinia kita untuk semakin hari diperbarui, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mempesona di hadirat Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk bekerja, mengejar hubungan kita dengan Tuhan, sehingga karakter kita terbangun oleh hubungan kita dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan boleh mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kecantikan di dalam hati kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, dan kami menyerahkan setiap kehidupan mereka sepanjang hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai, memberkati apapun yang dikerjakan pada hari ini. Biarlah boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan, mengalami kesakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami mengucap syukur dan kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.